MHKI itu adalah organisasi yang tidak berada di rumah sakit atau di puskesmas atau di fasilitas kesehatan yang lain, ya, tetapi dia berada di masyarakat yang kedudukannya sifatnya adalah netral. Nah, sehingga ketika masyarakat membutuhkan MHKI untuk mendampingi, memfasilitasi dalam penyelesaian sengketa kesehatan itu, ya tentu kami menunggu laporan, menunggu pengaduan atas permintaan masyarakat atau permintaan dari Pasyankes untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa itu melalui proses mediasi. Jadi kita tidak proaktif, proaktifnya pada edukasi, ya. Tetapi kalau penanganan kasus, ya kita menunggu. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Hairul Rahim. Apa implikasi hukum jika hak pasien tidak dilindungi dalam pelayanan dan apa MHKI Kalsel sudah ada pengalaman pelayanan kesehatan di Banua? Pernah mengalami pelanggaran? Pelanggaran apa itu? Ya, ya tentu ketika hak-hak pasien itu tidak terpenuhi atau dilanggar baik oleh Pasyankes maupun tenaga kesehatan, dia berhak untuk menggugat. Dia berhak untuk yang pertama tentu meminta klarifikasi lebih dahulu atas dugaan itu. Karena saya kira tidak gampang juga seorang pasien atau masyarakat mendalilkan sebuah kesalahan atau malpraktik itu kalau unsur-unsur malpraktik itu tidak terpenuhi. Nah, sehingga langkah cerdas yang harus dilakukan oleh pasien itu sebaiknya memang meminta klarifikasi dulu, meminta penjelasan. Meminta penjelasan itu adalah hak pasien. Karena kebanyakan faktor penyebab terjadinya kelalaian atau sengketa itu hanya karena miskomunikasi saja. Itu paling banyak faktornya. Nah, kemudian apakah MHKI pernah punya pengalaman menangani permasalahan? Oh ya, sering sekali kita menangani masalah ini. Ya, contoh kasus yang diajukan, ya kita pernah menangani satu sengketa di mana ada pasien yang komplain terhadap salah satu profesi kesehatan, tidak terima dengan kehamilannya karena dia menganggap jadi orientasi pasien ini kan pada hasil. Iya. Sementara tidak ada tenaga medis itu berorientasi pada hasil. Dia berorientasi pada upaya. Makanya hubungan hukum antara tenaga medis, tenaga kesehatan dengan pasien itu adalah hubungan hukum yang objeknya bukan memperjanjikan hasil. Ya, ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan inspanning verbintenis. Ya, inspanning verbintenis itu hubungan hukum yang objeknya adalah upaya maksimal, bukan hasil. Nah, sementara kebanyakan pasien berorientasi pada hasil. Nah, ketika pasien menduga adanya kelalaian atau hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan, sepanjang tenaga medis itu sudah bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, ya, standar pelayanan, maka ya hasil akhir dari upaya itu tidak sesuai, ya tidak bisa kita katakan bahwa itu sebuah kelalaian. Nah, sehingga yang diperlukan oleh pasien itu adalah meminta penjelasan saja. Nah, kasusnya ketika dia pengen tidak hamil lagi, misalnya ada kasus yang memang pernah kami tangani, ada pasien yang tidak ingin hamil, ya. Dia minta kepada dokter tersebut, "Dok, bagaimana supaya saya tidak hamil lagi?" Oke, saya upayakan untuk tidak hamil lagi. Dilakukanlah yang namanya tubektomi. Ya, 2 tahun kemudian si pasien itu ternyata hamil. Hasil PPT-nya 2 garis air seninya. Dia komplain dengan dokter tersebut, "Dok, kenapa saya hamil?" gitu kan? Iya. Nah, sementara dia mengira bahwa upaya itu pasti tidak akan hamil lagi. Walaupun itu tubektomi gitu kan. Sementara dokter tadi tidak berjanji hasil. Nah, akhirnya dia komplain kepada dokter tersebut. Ya, artinya saya hanya berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah kehamilan ini. Tapi itulah faktanya. Artinya ini pasien hamil begitu kan. Dia tidak terima. Menggugat si pasien itu,
ya membuat dokter maksudnya, ya kebetulan dokter tuh telepon saya, Pak Mahli minta bantuan untuk mediasi. Saya dikirimi surat cinta dari advokat kuasa hukum pasien tersebut. Ya kita minta surat penunjukan dari dokter tersebut untuk menunjuk saya sebagai mediator. Kita hubungi pengacaranya untuk bertemu bahwa ini kita selesaikan melalui mediasi. Ya alhamdulillah clear, selesai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.